Lagi santai-santai aja. Terus? Saya lagi tausiah ini. Masya Allah, ke siapa? Mau masuk surga. Bentar, kita pakai waktu dulu. Ini tausiah masuk surga yang cepat ini. Bismillah, tetep guys. Oke, baik. Ini dengarkan tausiah Miss TV. Oke, sebentar. Saya panggil apa ini? Karena namanya terlalu Bella aja ya. Bella. Boleh. Oke, Bella. Bella, sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bella ini adalah seorang muslimah? Kalau untuk sekarang muslimah di KTP. Muslimah di KTP. Apa bedanya muslimah di KTP dengan muslimah yang orisinil, yang sungguhan? Kalau yang orisinil kan mengerjakan semua yang ada di Al-Quran kan. Makan. Ya, nggak apa-apa sambil makan. Kalau yang KTP? Yang KTP, ya di KTP aja Islamnya. Oke, Islamnya hanya sekedar by name saja ya. Islam hanya ikut-ikutan gitulah ya. Benar. Oke, baik. Barang siapa seorang muslimah yang sejati itu harus mengikuti apa yang tertulis dalam Quran dan perintah dari Rasul, betul? Ya betul. Oke. Mau masuk surga, mau pintu surga yang lebar, mau cara kilat masuk surga dijamin surga? Caranya gimana? Caranya harus mengizinkan suami kawin lagi. Uki bedaki tahu nggak? Apa? Uki bedaki. Sungguh ini tidak percaya ya. Astaga, berat. Oke, susah. Astaga. Baik. Kita tampilkan dulu ya. Baik. Perhatikan. Tetep guys, tetep. Nah, terus? Sebentar, baik. Kita harus tunjukkan nih dalil-dalilnya. Astaga, ya. Baik. Kita akan tunjukkan dalil-dalilnya ya. Tunjukkan dalil-dalilnya nih. Oh. Iya. Baik. Saya balikkan ya kamera saya ya. Ini ada orang bertanya nih. Apa tuh? Oke, pertanyaannya begini. Jangan bilang berdaki. Ini pertanyaan seorang perempuan nih ya. Jika suami saya menikah lagi, apakah saya mendapatkan pahala? Nah, pertanyaannya begini. Apakah ada pahala bagi istri pertama yang bersabar dengan suami yang menikah lagi? Apakah ada pahala khusus dalam hal ini? Atau sama dengan pahala seorang istri pada umumnya yang taat kepada suaminya dan menunaikan kewajibannya? Nah, baik. Saya pernah mendengar bahwa pahala bagi seorang wanita yang bersabar dengan poligami suami lebih besar pahalanya dari seorang mukmin yang pergi untuk berjihad. Subhanallah. Ini luar biasa loh pahalanya ya. Bagi istri-istri yang mengizinkan suami kawin lagi. Ya, lebih besar pahalanya daripada berjihad. Nah, maka saya menyetujui poligami suaminya lebih besar daripada jihad. Apakah ada dalilnya? Dan apakah ada yang mengetahui ada pahala yang lainnya? Baik, jawabannya. Alhamdulillah. Ayah, dijawab ya. Kami belum mengetahui ada dalil yang sahih yang menyatakan tentang pahala yang Anda sebutkan. Akan tetapi, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW. Perhatikan. Sungguh Allah telah menetapkan rasa cemburu kepada para wanita dan menetapkan jihad kepada para laki-laki. Barang siapa di antara mereka, maksudnya para wanita, itu bersabar karena iman dan penuh pengharapan, maka dia sama dengan pahala yang mati syahid. Begitu.
Jadi kalau suami mau mengikuti sunnah Rasul, jadi harus ikhlas dan tawakal. Itu pahalanya besar loh. Bentar, tunggu Betul. dulu. Ah, silakan. Dengerin silakan, aku dulu. Silakan. Kamu emang mau punya istri lagi? Bukan saya, maksudnya suami Anda, gitu loh. Nah, kalau kamunya, sekarang aku tanya, kamunya mau nggak? Sayanya tidak. Nggak mau. Kenapa nggak mau pipi? Kan di situ ada hadisnya. Kenapa kamu nggak mau? Iya, karena nanti bisa saja kalau nambah istri itu bukannya rumah itu tambah sejuk, tambah tenang. Yang ada tambah piring terbang kemana-mana. Loh iya, gimana? Nanti piring terbang ke atas Berarti dan sebagainya. yang mau poligami ini yang sanggup-sanggup aja kan? Oke, sekarang saya tanya dulu. Saya balik dulu kamera saya. KTP kan masih lajang. Oh, masih lajang. Bisa KTP toh. masih lajang. Enggak, Bisa toh. itu bahasa-bahasa tertentu. KTP saya lajang. Nah, itu bahasa hanya orang-orang tertentu yang mengetahui artinya. Gini. Saya mau tanya, Rasul berpoligami atau tidak? Poligami. Seorang suami boleh tidak mengikuti sunnah Rasul? Boleh, tapi asal Asal apa? yang pertama sanggup berlaku adil. Yang kedua mampu. Oke, kalau sudah mampu, sudah sanggup berlaku adil, berarti boleh poligami. Yang ketiga menyebarkan ajaran Islam. Oke, baik. Caranya kalau begitu, kalau suami nikah lagi, berarti ini Bella siap ya? Siap ya? Nggak mau. Loh, gimana? Tadi katanya siap, gimana Kalau aku sekarang? tahu dia kayak gitu, pas lagi tidur, aku ambil itu lenjer, potong. Gawat ini. Berat ini saudara-saudara. Sulit ini, aduh. Susah ini, susah. Memang berat ini ya, mengajarkan hal-hal yang berat. Karena ini. zaman sekarang susah yang berlaku adil. Nggak ada yang bersikap seperti Nabi, yang ada bersikap seperti guguk. Tahu guguk tidak? Bersikap seperti guguk maksudnya gimana? Dogi tahu? Dogi style. Maksudnya apa sih? Waduh, bahasanya udah mulai nggak karu-karu ini. Saudara-saudara, aduh. Oke lah, maksudnya- Bella. Saya cuma mau sampaikan begini, Bella. Ya, tadi sesuai dengan perkataanmu. Kamu menjadi seorang muslimah itu baru hanya KTP saja, ya. Dibilang KTP nggak juga sih, tapi boleh lah. Oke, seandainya kamu sungguh-sungguh ingin menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan apa yang tertulis, maka harus mengizinkan suami kawin lagi, dan karena itu nanti pahalanya masuk surga, betul? Menurut ajaran Islam ya? Betul nggak? Kalau ajaran Islam sih begitu, tapi kalau menurut kepercayaan aku sendiri nggak. Berarti kamu menentang ajaran Islam ini kalau begitu ini. Bukan menentang, kalau Wah, dia ini namanya seperti itu, kafir ini saudara-saudara ini. Kafir ini saudara-saudara, dia kafir ini. Penjelasannya Pujanginam. Oke, silakan penjelasanmu, silakan penjelasanmu. Gimana? Penjelasanku, ya udah kalau dia mau kayak gitu silakan tinggalkan aku karena aku tidak bisa seperti itu. Berarti bagimu lebih penting dunia daripada Rasul. Yang manakah yang lebih engkau cintai, dunia atau Rasul? Emang dia rasul? Kan mengikuti ajaran Rasul. Emang dia bersikap seperti rasul nggak setelah itu? Iya dong, kan menikah lagi gimana? Berarti yang ditirunya cuma itu, yang lainnya? Oke, baik. Kita putarkan satu ceramah Ustadz ini, saudara-saudara ya. Baik, saudara-saudara. Ini bahaya ini kalau mendengar ceramah Ustadz ini, banyak ini pemberontak ini sekarang ya. Baik, saya tampilkan.
perempuan-perempuan itu ya di surga aja nanti dipoligami loh. Oh, di surga beda lagi, nggak tahu lah aku. Yang jelas di dunia aku nggak mau. Di surga nanti juga dipoligami, saudara-saudara. Dengarkan saya. Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami Anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami anti. Ya, bahkan Allah dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istri ya. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Nikah aja udah terbang piring dari dapur. Ya. Ya udah. Jadi Kalau kayak gitu, latihan dulu di poligami dong. ya udah kayak gini aja. Kalau memang di surga dia dapat selir lagi, ku antar dia langsung masuk kuburan. Gimana? Langsung ke surga malam ini juga gitu ya. Antum deh. Berat ini saudara-saudara. Loh, tetapi betul itu kan sesuai dengan ajaran daripada sunnah Rasul bahwa di Iya. surga itu memang nanti akan berpoligami. Nih saya tunjukkan ya. Aduh, perhatikan ya. Apakah kesibukan para laki-laki di surga? Perhatikan. Inilah kesibukan laki-laki di surga. Perhatikan. Kata Rasulullah. Bentar ya, sabar. Aduh, mana tadi? Kesibukan laki-laki di surga adalah, perhatikan. Kata Rasulullah. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Wah, ada dalilnya. Begitu. Jadi sebelum masuk surga, nanti karena di surga dipoligami, latihan dulu poligami di bumi ya. Enggak, aku masuk ke latihan nanti aja langsung nyemplung di akhirat. Gak suka dia. Ya sudahlah kalau begitulah. Mau gimana? Sudah kita sampaikan apa yang tertulis, dia tidak percaya. Ya gimana? Sungguh sedih Zuma dan kawan-kawan mendengar umat kaum muslimin dan muslimah seperti ini. Sudah Tapi diutarakan. pertanyaanku ya, emang yang ceramah itu udah pernah masuk surga? Kok tahu dia 70 tahun berdiri? Justru itulah makanya itu. Ini pertanyaan besar sepanjang abad. Masalahnya dia udah pernah ke surga belum, kok seolah-olah dia sudah tahu. Nah itu. Nah ini dia. Begitu. Karena ketika orang meninggal ada di dalam kuburan terus nggak bangun-bangun, bagaimana dia tahu? Aku pun heran. Tumben ini Jangan dia mengarang cerdas. bebas ini. Tumben ini cerdas. Tumben ini cerdas. Dia fair atau tidak? Kita tes. Fair atau tidak dia? Begini, Apa? Bella. Ah, Pernah dengar pertanyaan dalam kubur? nggak pernah. Tentang siapa nabimu, siapa Tuhanmu, apa kitab sucimu, pernah dengar? Oh, kalau di belajar pernah, tapi kok secara langsung di dalam kuburnya belum pernah. Ya maksudnya belajar. Gitu. Oke. Kan ditanya nanti man rabbuka, siapa Tuhanmu? Terus ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Pertanyaan saya, waktu tadi Ustadz ceramah begitu, kamu bilang emang lu udah pernah ke surga? Nah, sekarang untuk pertanyaan yang sama ini, kenapa Anda di sini percaya bahwa nanti di surga ditanyain kayak begitu? Silakan. Karena itu juga tertulis dalam kitab Al-Quran. Gak ada di dalam Quran begitu. Ada. Oke, tunjukkan di ayat berapa? Dari Al-Fatihah sampai Anas, dari Anas ke Al-Fatihah saya sudah khatam Hadis Al-Quran lebih dari apa 100 kali. Bacakan, di mana? Guys, hadis atau Al-Qurannya aku lupa lagi. Mana ada itu dalam Quran?
Man robbuka, man nabiuka itu nggak ada dalam Quran. Nah terus? Oke lah Bella, karena Bella juga selalu menolak ajaran-ajaran yang tertulis, jadi ya. Nggak nolak loh, aku emang ada Besok- nolak dari tadi. Tadi katanya tidak mau dipoligami, gimana? Oh itu nolak ya? Ya iya, berarti menolak ajaran. Oke lah Bella, Ya. sampai ketemu Makasih, lagi Ustaz. ya. Terima kasih Yuk. Bella. Oke, Sehat selalu, turunkan. bye-bye. Yo, bye.